Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920500227, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 6 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno MM tentang suku bunga dan resikonya. Di slide pertama, di sini ada pengertian resiko suku bunga. Resiko suku bunga adalah resiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Adapun pengertian resiko suku bunga menurut Masyud Ali adalah terjadi sebagai akibat dari terdapatnya mismatch atau maturities pada interest rate related products di sisi aktiva dan pasiva neraca bank. Selanjutnya adalah resiko pada situasi suku bunga dan saham pada saat seorang memutuskan untuk menempatkan dananya di bank dalam bentuk time deposit atau deposito, maka artinya ia sudah melihat sisi keuntungan dan kenyamanan. Ia membandingkan berinvestasi di tempat lain seperti membeli saham. Kondisi pasar saham yang berfluktuasi menyebabkan tingkat resiko memilih posisi tersendiri. Tingkat return yang diharapkan juga penuh dengan kondisi yang berfluktuasi. Dengan kata lain, jika estimasi keuntungan yang diharapkan tidak tercapai atau aktual returnnya adalah tidak diperoleh bahkan terlalu jauh, maka kerugian finansial lah yang akan diperoleh. Selanjutnya adalah maka kita dapat memberikan suatu garis penegasan dalam konteks manajemen resiko, yaitu yang pertama pada saat suku bunga mengalami kenaikan dan harga saham di pasar atau market price mengalami penurunan, maka investor akan cenderung memindahkan dananya dari saham ke deposito atau time deposit. Yang kedua, pada saat kondisi pasar saham mengalami kenaikan atau bergairah, pada investor cenderung akan memindahkan dananya yang tersimpan di deposito atau time deposit ke saham dengan alasan berinvestasi di saham adalah memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, investor adalah mereka yang memiliki karakteristik penghindar resiko dan menyukai keuntungan yang sustainable atau berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Untuk itu, ada dua bentuk keputusan yang biasa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek atau short term dan obligasi dengan jangka waktu panjang atau long term, di mana obligasi jangka waktu pendek memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi yang jangka panjang. Contohnya pada tanggal 26 Februari tahun 2009, misalnya pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 dan 10 tahun. Untuk tenor 5 tahun telah diserap pasar senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat dengan yield atau bunga 10,5%. Sedangkan untuk tenor 10 tahun diserap pasar 2 miliar dolar Amerika Serikat dengan yield lebih tinggi 11,75%. Selanjutnya adalah konsep manajemen risiko pada suku bunga obligasi. Yang pertama, dengan kondisi suku bunga obligasi yang cenderung stabil, maka masyarakat merasa lebih nyaman serta lebih menguntungkan daripada menempatkan uang tersebut di pasar, atau dengan asumsi menginvestasikan uang tersebut ke pasar akan jauh memiliki tingkat resiko yang tinggi. Lalu yang kedua, jika seorang membeli obligasi dengan masa tenor 10 tahun dan suku bunga fix yang ditetapkan adalah 11,75%, maka artinya pemegang obligasi tersebut adalah akan selalu menerima keuntungan secara stabil selama 10 tahun sebesar angka tersebut. Lalu yang ketiga, penjual obligasi dengan masa waktu 5 hingga 10 tahun dan jangka suku bunga yang juga tidak begitu tinggi ini akan memberi kenyamanan dari segi mengelola dana hasil penjualan obligasi sesuai dengan master plan yang dikonsepkan sejak awal, tanpa harus terburu-buru dan bekerja secara under pressure atau di bawah tekanan. Dan yang keempat, pemegang serta pembeli obligasi umumnya adalah mereka yang memiliki kelebihan dana dan menginginkan dana tersebut diamankan ke tempat yang memiliki resiko yang seminimal mungkin, yaitu salah satunya adalah membeli obligasi, khususnya obligasi yang dijual oleh pemerintah.
Yang selanjutnya adalah resiko obligasi adalah suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan beberapa ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Obligasi yang memiliki tingkat suku bunga tetap dan obligasi yang memiliki tingkat suku bunga berubah berdasarkan keadaan pasar mampu memberi pengaruh khusus pada keputusan yang dibuat oleh seorang investor. Adapun tindakan investor dalam kondisi seperti itu adalah yang pertama, pada saat seorang investor memegang obligasi dengan suku bunga tetap dan pasar saham mengalami kenaikan atau tingkat kegairahan pasar saham mengalami peningkatan, maka investor cenderung akan mengalihkan sejumlah dananya dari obligasi ke saham. Contoh suku bunga obligasi adalah 10,5% dengan masa tenor 5 tahun dan bersifat fix atau tetap, sedangkan pasar saham sedang mengalami kegairahan dan diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan yang konstan dalam masa 3 sampai dengan 5 tahun ini. Kondisi ini menyebabkan investor yang profitable akan cenderung untuk memilih membawa dana yang dimiliki untuk meletakkan di pasar saham. Yang selanjutnya, dampak perubahan suku bunga bagi perusahaan. Menurut Mahmud M. Hanafi, perubahan tingkat bunga bisa menyebabkan perusahaan menghadapi dua tipe resiko, yaitu yang pertama resiko perubahan pendapatan. Pendapatan bersih atau hasil investasi dikurangi biaya, berubah yaitu berkurang dari yang diharapkan. Yang kedua, resiko perubahan nilai pasar berubah karena perubahan tingkat bunga, yaitu berubah karena lebih kecil atau turun nilainya. Yang selanjutnya adalah resiko carry trade. Resiko carry trade adalah bentuk perilaku investor dalam melakukan investasi dengan cara meminjam dana dari suatu negara yang memiliki tingkat suku bunga yang rendah dan selanjutnya membawa dana tersebut untuk diinvestasikan atau ditanamkan pada negara yang memiliki tingkat suku bunga tinggi dengan harapan akan memperoleh selisih keuntungan yang di sana. Persoalannya adalah jika suku bunga kembali ke posisi normal atau rendah, maka dana yang berasal dari carry trade tersebut akan ditarik kembali untuk dibawa ke tempat asalnya. Dan jika penarikan dana tersebut terjadi dalam jumlah yang sangat besar, maka memungkinkan ini bisa memberi pengaruh pada ekonomi negara tersebut. Kasus carry trade ini hampir memiliki kesamaan dengan hot money atau arus dana asing jangka pendek. Pada kondisi saat ini, masuknya dana asing yang bersumber dari para investor Amerika ke Indonesia terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, kondisi moneter Amerika Serikat saat ini berada dalam situasi yang tidak menentu. Seperti yang diprediksi sejumlah pengamat ekonomi, kondisi Amerika Serikat tidak akan segera membaik kendati Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, sudah mengeluarkan kebijakan suku bunga rendah setidaknya selama 2 tahun mendatang. Yang kedua, kemungkinan pemerintah Amerika Serikat akan menerapkan qualitative easing. Yang selanjutnya, quantitative easing adalah pelonggaran moneter sebagai kebijakan moneter bank sentral untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara membeli aset finansial. Perbankan di mana kemungkinan akan diterapkan quantitative easing. Yang ketiga, karena yang kedua sudah berakhir pada Juni 2011. Lalu yang ketiga, kondisi moneter dan ekonomi di Indonesia menurut para investor berada dalam kondisi yang sangat baik dan stabil, serta diperkirakan cenderung akan terus bertumbuh. Ini tergambarkan dalam bentuk asumsi makro RAPBN tahun 2012. Selanjutnya, antisipasi pemerintah menghadapi krisis ekonomi global. Nomor uraian 1, bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk pembelian surat berharga negara atau SBN. Yang kedua, pembelian kembali SBN dengan dana APBN. Yang ketiga, pembentukan dana stabilisasi obligasi. Lalu yang keempat, penyiapan dana saldo anggaran lebih atau SAL untuk mendukung stabilisasi pasar SBN domestik. Faktor yang menyebabkan perubahan pada suku bunga domestik ada 3 faktor yang mampu memberi pengaruh pada suku bunga domestik suatu negara, yaitu yang pertama kondisi ekonomi global, yang kedua stabilitas ekonomi dalam negeri, dan yang ketiga stabilitas sosial dan politik dalam dan luar negeri. Bila ketiga hal ini terjadi terus-menerus dan tidak mendapat penanganan yang serius, terutama dari lembaga yang berwenang, khususnya Bank Sentral yaitu Bank Indonesia, maka diperkirakan secara jangka panjang akan memberi efek pada stabilitas suku bunga. Kondisi stabilitas suku bunga yang bersifat tidak stabil yaitu berubah dari yang diharapkan
oleh banyak pihak, khususnya pada para pelaku ekonomi seperti pembisnis, baik kelas atas, menengah, dan bawah, akan berujung kepada penurunan pendapatan yang akan diperoleh. Berikut ini adalah contoh kasus PT Perikanan Samudra India adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perikanan laut yang berkedudukan di Tangerang, membutuhkan tambahan finansial untuk membangun dan mengembangkan perusahaan secara lebih maju, seperti membuka pabrik baru dan menambah karyawan baru yang lebih terampil. Selama ini, kemajuan perusahaan telah menunjukkan hasil yang berarti, yaitu terlihat dari laporan keuangan atau financial statement yang disampaikan oleh pihak manajemen perusahaan kepada publik dan komisaris perusahaan. Khususnya wilayah penjualan perusahaan adalah bukan hanya di dalam negeri saja, namun juga sudah menerima pesanan dari konsumen luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang. Kebutuhan dana yang direkomendasikan oleh pihak komisaris perusahaan adalah sebaiknya dari pinjaman perbankan dengan alasan dianggap urusannya adalah jauh lebih mudah dan sederhana jika dibandingkan dengan menerbitkan saham dan membuat pertemuan dengan para pemegang saham. Sementara jika meminjamkan dari bank cukup hanya dengan memiliki agunan yang sesuai dengan jumlah pinjaman saja. Keputusan dan rekomendasi yang diusulkan oleh pihak komisaris perusahaan tersebut menjadi bahan kajian bagi pihak manajemen perusahaan, khususnya manajer perusahaan. Bagi pihak manajer perusahaan, ada beberapa alasan yang dilihat dalam jangka persoalan dana yang berapa dari pinjaman tersebut, yaitu pinjaman perbankan bersifat perhitungan bunga efektif, yaitu flat 1 tahun, dan selanjutnya berdasarkan kondisi realita pasar. Dalam artian, naik dan turunnya tergantung pada kondisi ekonomi mikro dan makro di pasaran, yaitu ekonomi stabil maka suku bunga juga stabil. Namun, jika ekonomi tidak stabil maka suku bunga juga tidak akan stabil. Yang kedua, selama ini para konsumen yang membeli produk perikanan pada PT Perikanan Samudra India banyak yang membeli secara tidak tunai atau kredit, yaitu membayarnya secara bertahap, sehingga penerimaan penjualan perusahaan adalah bersifat bertahap. Yang ketiga, selama ini perusahaan juga sudah memiliki utang dalam bentuk valuta asing kepada para rekanan bisnis dan sistem pembayarannya juga dibayar tidak secara tunai. Sehingga karena faktor pembayaran tidak dilakukan dengan tunai, maka jarak pembayaran tersebut memungkinkan timbulnya kondisi fluktuatif dalam bentuk falas yang otomatis bisa saja memberatkan perusahaan PT Perikanan Samudra India. Apalagi jika selama ini penetapan pembayaran cicilan pinjaman ditetapkan dengan sistem bunga mengambang memiliki pengaruh besar untuk terpengaruh oleh falas. Oke, cukup sekian materi dari video ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.